وأن الله أمرنا بالتقوى وأن الله أمرنا بإحياء سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من وصحبه وسلم وعلى من ولد رسول إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد بسيط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج لله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والصيام محمد رويات من نور تينته محمد لم يزال نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف مدد مدين الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مدرك محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق دين به محمد مجملا حقا على عالمين محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم محمد زينة دنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم محمد سيد طابت مناقبه محمد صداه الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وهيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد
Allahi kun Liqtaibi mukrimuhu Jaruhu Wallahi lam yudami Muhammadun tabati dunya bibi satihi Muhammadun ja'abil ayati wal hikami Muhammadun yamama sinnasi syafi'una Nuruhul hadi minal zulami Muhammadun qaimun lillahi zuhimami Muhammadun khatamun lirrusli kullihimi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma bi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Dusturukum ahlal dalak, dusturukum ahlal batin, dusturukum ahlal naubah, dusturukum ahlal hili walukan rabbi salli sadri wa yasili amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid bi lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa ali amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih mengumpulkan kita di tempat masjidnya Allah dan kita masih menuntut ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa yata'allama khairan aw yu'allimu kana lahu kaji hajin tamatin hajatuhu." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang dia pergi ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dia berpergian kecuali dia ingin mempelajari daripada kebaikan, dia ingin menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, dia ingin mengetahui syariat baginda Nabi Muhammad, dia ingin mengenal sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau orang tersebut dia mengajar, maka mereka yang hadir di tempat tersebut, mereka akan mendapatkan, kata baginda Nabi Muhammad, pahala yang sangat sempurna, yaitu pahala seperti haji, yang mana hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak bisa berhaji karena faktor uang, karena faktor kelamaan daripada menunggu daripada haji, maka kita bisa mendapatkan pahala seperti haji yang diterima oleh Allah, yang mana pahala haji tersebut, kata Nabi Muhammad, laisa lahul jaza illal jannah, tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa mendapatkan pahala tersebut, pahala haji yang diterima oleh Allah, tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita berada di majlis ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntung, walaupun kita tidak bisa untuk berhaji, tapi kita bisa mendapatkan pahala haji.
Begitu juga saking pentingnya ilmu, diriwayatkan daripada Ibn Abbas bahwasanya tak kala Nabi Sulaiman alaihissalam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Sulaiman, mana yang kau pilih antara ilmu atau harta dan jabatan? Maka Nabi Sulaiman alaihissalam mengetahui bahwasanya ilmu adalah sesuatu kemuliaan. Dengan ilmu dia mengetahui Allah, dengan mengetahui ridhonya Allah, dan dia ingin mendapatkan apa? Mendapatkan keberkahan dan mendapatkan orang yang selalu dekat kepada Allah. Maka Nabi Sulaiman pun memilih daripada ilmu. Tak kala dipilih ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mengasih kepada dia harta dan jabatan dan kerajaan. Ketika mereka ketika dia mengamalkan ilmu dan mengambil ilmu. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang mereka bertakwa kepada Allah, hati mereka bertakwa kepada Allah, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, artinya orang ini selalu bertakwa kepada Allah dan mereka mengambil ilmu baginda Nabi Muhammad dan mengamalkan ilmu Nabi Muhammad, termasuk orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah. Duduknya kita termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka Allah menjanjikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat segala sesuatu kesulitan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesusahan, kesempitan, kegalauan, kesedihan, kehancuran akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihilangkan oleh Allah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengasih rezeki kepada dia orang yang dia bertakwa kepada Allah yang dia tidak kira-kira. Ini janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus meyakini daripada janjinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntung ketika kita menghadiri daripada majlis ilmu. Majlis ilmu ini kemuliaan, yang mana kemuliaan tersebut tidak Allah kasihkan, tidak Allah berikan kepada seluruh umat baginda Nabi Muhammad. Akan tetapi dikhususkan untuk orang-orang yang mereka ini mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan daripada Allah ketika mereka yang mau menghadiri majelis ilmu. Makanya kita melihat banyak orang-orang yang mereka pergi ke acara karaokean, acara dangdutan, acara yang perbuatan maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada majelis ilmu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan orang-orang yang mereka menghadiri majelis ilmu orang-orang yang selalu mendapatkan rahmatnya Allah. Mereka mengetahui perbuatan tersebut ketika di situ ada karaoke, kumpul antara laki dan perempuan, dan di situ ada joget-jogetan dan lain-lain, maka perbuatan tersebut perbuatan yang haram. Na'udzubillah, kalau seandainya orang tersebut ketika dia hadir daripada karaokean, daripada apa? Daripada di situ ada perempuan yang joget-joget, yang membuka aurat, kemudian dia hadir di situ dan na'udzubillah dia dicabut nyawanya dan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi beruntung ketika kita menghadiri majelis ilmu, sehingga majelis ilmu adalah jauhar, adalah permata, laki matallaha, yang mana permata tersebut tidak ada tandingan daripada harganya. Walaupun dunia dan seisinya, kita mempunyai uang yang sangat banyak, harta yang sangat banyak, dan ditimbang mana yang paling berharga antara emas, antara uang, antara jabatan, antara harta, kekayaan dan lain-lain daripada ilmu, maka ilmu lebih unggul daripada apa? Semua harta. Bahkan Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, "Lau kana al-ilm suratun
lakana suratu ahsan min suratu sama wal qamar wa nujum sama. Kalau seandainya ilmu itu ada gambaran, ada bentuk, ada sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat agung, yaitu bentuk daripada ilmu, maka kata Sayyidina Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, maka ilmu lebih indah daripada matahari, ilmu lebih indah daripada bulan, ilmu lebih indah daripada langit, ilmu lebih indah daripada bintang-bintang yang ada di langit. Bahkan emas sekalipun tidak ada apa-apanya dengan ilmu. Kemuliaan seseorang ketika dia mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu. Kemuliaan bagi kita ketika kita menghadiri majlis ilmu baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika kita menghadiri majlis ilmu, insya Allah kita digerakkan oleh Allah menjadi orang-orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, juga kita dianjurkan untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah. Untuk dekat kepada Allah dengan wasilah zikir juga. Walaupun kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Utamanya sangat besar, utamanya sangat agung. Sehingga orang yang mereka membaca kalimat la ilaha illallah termasuk orang-orang yang mereka ini dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan man qala la ilaha illallah mulisan dalal jannah. Barang siapa yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas, maka dia masuk ke dalam surganya Allah. Ini janji Nabi Muhammad. Artinya dengan hati yang ikhlas. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana cara kami untuk ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Maka Nabi Muhammad mengatakan, Nabi Muhammad menganjurkan untuk menjauhi daripada perbuatan maksiat, perbuatan yang itu mendapatkan keharaman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhi daripada permusuhan, jauhi daripada kebencian, hasud, benci kepada saudara kita, menghibah saudara kita, menjelek-jelekkan saudara kita, menghina saudara kita. Kita jauhkan daripada perbuatan tersebut. Dan ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan perbuatan, dengan meninggalkan perbuatan yang dimurkai oleh Allah, maka kita akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut akan mendapatkan kebarokah. Sehingga apa? Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas, itu dengan hati yang dia tidak benci kepada saudaranya, tidak menghina daripada saudaranya, merendahkan, mencela, memutus tali silaturahim, menghibah, menjelek-jelekkan dan lain-lain, maka dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaallah kita mengamalkan kalimat zikir tersebut, yaitu kalimat la ilaha illallah. Begitu juga dari riwayat di dalam kitab Tasbihul Fuad bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala innalillahi amudan ahmar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai tiang yang berwarna merah. Rasuhu malawiyun ala ghaimatin min ghawaimil ars. Ujung ke atas daripada tiang tersebut sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Ujung daripada bawahnya sampai 7 langit bumi. Maka ketika ada seorang hamba yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka apa? Tiang ini bergoncang-goncang. Membuat gempa, membuat ketakutan daripada penghuni arasnya Allah dan penghuni 7 langit bumi. Sehingga mereka ini melapor kepada Allah, ya Allah, lihatlah tiang yang berwarna merah ini ya Allah. Membuat kami takut dengan goncangan-goncangannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada tiang tersebut, uskun, wahai tiang, diamlah engkau, tenanglah engkau. Maka tiang tersebut langsung subhanallah diberikan bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiang tersebut mengatakan kepada Allah, la wa izzatik
wa jalalik. Ya Allah, demi kemuliaan-Mu, demi keagungan-Mu, aku tidak bakal diam sampai orang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dihapuskan dosanya. Kalau seandainya Engkau tidak menghapuskan dosanya ya Allah, maka aku tetap bergoncang-goncang ya Allah, demi kemuliaan-Mu, demi keagungan-Mu. Tapi kalau ketika Engkau menghapuskan dosa bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka aku diam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa orang yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi insyaallah kita mengamalkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya ketika kita tahlil, kita membaca kalimat la ilaha illallah, tujuannya apa? Tujuannya supaya melatih diri kita ketika kita meninggal, akhir yang kita ucapkan yaitu kalimat la ilaha illallah. Itu tujuannya. Dan juga fadilahnya sangat besar. Dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tahlil itu bid'ah, tahlil itu haram, jangan didengarkan. Kenapa? Karena kalimat tahlil daripada kata halala yuhallilu, tahlilan. Ya, dia mengucapkan kalimat tahmid, takbir sama tasbih. Mengucapkan kalimat yang mengesahkan Allah, yang mentauhidkan Allah, yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah mulai malam ini kita juga memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Begitu juga diriwayatkan daripada sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ada bacaan kalimat la ilaha illallah. Ketika kita mendengar kalimat tersebut, baik dalam keadaan maulid, talqin. Kenapa sih ketika selesai doa kita dianjurkan untuk talqin? Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita dianjurkan ikut lagi la ilaha illallah dengan memperpanjang daripada kalimat la ilaha illallah. Maka tujuannya, kata sahabat, barang siapa yang dia mengucapkan kalimat seperti tadi, la ilaha illallah, maka dengan seraya mengagungkan Allah, dengan mengesahkan Allah, dengan mensucikan Allah, dengan mengistimewakan Allah, mengagungkan Allah, maka orang yang mengucapkan kalimat tersebut dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala 4.000 dosa. Ketika kita mentalkin mayit, talkin mayit atau talkin ketika zikir, habis maulid talkin zikir, ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala 4.000 dosa. Maka ada riwayat lain mengatakan in lam yakun lahu arba'atu alam dzanbin, kalau seandainya 4.000 dosa tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Orang yang mengucapkan tersebut akan diampunkan semua daripada dosanya, daripada keluarganya, daripada tetangganya. Jadi kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, baik kita menggunakan la ilaha illallah atau memperpanjang la ilaha illallah. Jadi sama-sama mendapatkan fadilah dengan syarat niatnya ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah bukan karena riya, bukan karena pengen dipuji, bukan karena pengen di situ ada bapak-bapak yang dia mempunyai anak yang cantik sehingga aku nak pengen lah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan niat tujuan supaya apa? Supaya bapak tadi melihatku dan dijadikan oleh bapak tadi menjadi menantu.
Maka tidak boleh. Maka tidak ada faedahnya, tidak ada fadilahnya bagi mereka yang mengucapkan kalimat zikir, kalimat la ilaha illallah, tapi tujuannya hanya untuk ria. Pengen dibilang jadi orang alim, pengen jadi bilang orang hebat, hukumnya tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan fadilah, tidak mendapatkan pengampunan dosa ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tujuannya hanya untuk ria. Jadi kita perbaiki tujuan kita, jangan sampai ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah tujuannya hanya untuk ria. Jangan. Jadi tujuan kita hanya untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah, mengistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengucap kalimat tersebut, maka dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ulama menganjurkan kita untuk memperbanyak bacaan kalimat la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Orang yang memperbanyak kalimat tersebut, kata ulama, insya Allah rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di rezeki yang sempit, rezeki yang susah, kita harus memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahkan diriwayatkan ketika tertawan daripada anak sahabat baginda Nabi Muhammad yang bernama Auf bin Malik al-Asy'ari. Di Auf bin Malik al-Asy'ari mempunyai anak yang mana dua anak tersebut tertawan daripada orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir. Maka ini Auf bin Malik al-Asy'ari datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dua anakku ini tertawan dan aku ini tidak bisa menebus daripada apa? Daripada untuk membayar anakku supaya bebas daripada tebusan. Aku ini orang yang miskin ya Rasulullah, tidak mempunyai uang, tidak mempunyai harta untuk menebus anakku yang dalam keadaan tertawan. Sehingga apa? Ketika anakku menjadi tawanan, membuat ibunya menjadi sedih, menjadi kaget, menjadi nangis. Maka ya Rasulullah, amalan apa yang kau perintahkan kepada kami? Apa yang kami kerjakan ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Auf bin Malik al-Asy'ari dengan menasehatinya, dan Rasulullah mengatakan ittaqillaha wasbir, bertakwalah kepada Allah, banyak ibadah, banyak zikir, dan kalian sabarlah. Wa amuruka wa iyyaha antas taksira min qauli la haula wala quwata illa billahil azim. Dan Nabi Muhammad SAW menyuruh daripada Auf bin Malik dan istrinya Auf bin Malik untuk memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nabi Muhammad perintahkan kepada mereka, Auf bin Malik Asy'ari dan istrinya, suruh memperbanyak kalimat tersebut. Sehingga Auf bin Malik al-Asy'ari pulang ke rumahnya dan mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, ketahuilah Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak bacaan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka istri yang soleha langsung mengatakan nikmama amara Nabi. Alangkah nikmatnya dapat apa? Dapat apa yang Nabi Muhammad SAW perintahkan kepada kita. Dapat amalan. Alangkah nikmatnya ketika mendapatkan amalan daripada Rasulullah SAW. Sehingga apa? Mereka ini selalu memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
La haula wala quwata illa billahil azim. Memperbanyak kalimat tersebut, ya. Sehingga